Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita akan menuju ke satu bengkel pembuatan roof rack. Jadi kita akan memasang roof rack di mobil operasional Wild Hunter. Karena ada beberapa kebutuhan yang menuntut kita memasang alat ini. Kita masuk gerbang tol Bawah Batu dan keluar tol Baros Cimahi ya. Karena bengkelnya di Cimahi, spesialis pembuatan pembuatan roof rack. Kenapa kita pasang roof rack? Yang tadi saya bilang ada beberapa kebutuhan yang mewajibkan kita memasang roof rack pada bagian atas mobil ya. Nah, hari ini sudah selesai, makanya kita akan coba pasang. Kenapa berburu kok di atas mobil gitu ya? Wild Hunter itu lokasi berburu yang biasa dikejar tuh lokasi-lokasi yang masuk ke pelosok ya. Masuk ke pelosok, kemudian membutuhkan fasilitas yang cukup lengkap pada kendaraan. Kayak kita butuh tempat masak, kemudian tempat untuk berburu di atas mobil, kemudian untuk camp dan tidur. Nah, jadi si roof rack ini multifungsi nantinya teman-teman. Multifungsi di sini bisa untuk camp, memasang tenda di atas, kemudian memasak juga, berburu juga. Nah, kemudian proyek selanjutnya setelah pemasangan roof rack, kita akan memasang kasur di bagian belakang mobil, di belakang kabin mobil. Yang kita alamin di hutan itu kan biasanya menginap beberapa hari. Kadang ada gangguan dari nyamuk yang luar biasa banyak. Kemudian apalagi itu dingin yang luar biasa gitu ya. Kalau misalkan terjadi hal tersebut, dua itu, dingin ataupun banyak nyamuk, kita bisa tidur di dalam mobil gitu ya. Nah, hari ini kita akan meluncur Cimahi. Jadi ikutin terus keseruannya bagaimana proses dan progres di mobil operasional Wild Hunter. Ikutin terus keseruannya. Kita udah masuk daerah Cimahi ya teman-teman. Perjalanan sebentar sih karena udah ada akses tol ke daerah Barosnya. Kurang lebih 500 meter lagi kita sampai. Cuman memang Cimahi itu jalanan umumnya pada kecil ya, karena dulu kan masuknya Kabupaten Bandung. Sekarang udah Cimahi dia. Nanti kita liatin spesifikasi dari si roof rack-nya. Barangkali ada teman-teman yang suka ke hutan kayak Wild Hunter, punya mobil yang mau dijadikan untuk mobil adventure atau overland, bisa nih dijadikan referensi. Nantilah kalau bagus teman-teman bisa tiru. Dan proyeknya sebetulnya aku pengen dibikin camper van ya. Jadi semuanya di situ, bisa mandi, bisa. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini kali ya. Masa sih? Kita telepon dulu si omnya. Halo om. Ini teh aku teh udah di pabrik angkot gitu, di pabrik apa apalah. Tempat ngetem angkot gitu. Angkot yang kuning-kuning om. Yang ada keluar mobil bukan om itu? Yang Avanza. Yang keluar Avanza bukan ya? Masih ke depan. Titiknya di sini om. Titiknya di yang angkot om. Itu depan apa om? Alfamart di depan lagi. Berarti depan Alfa. Oh iya siap om, bentar lagi om.
Siap. Iya. Ternyata di depan, teman-teman. Nah, ini kali ya. Oke. Sampai juga di Rorompok Ruprek. Siap, udah. Oh, makasih. Oke, udah sampai. Kita lihat coba nanti rupreknya guys ya. Oke, kita coba lihat dulu nanti proses pemasangannya, kita liatin dulu ya teman-teman ya. Hanya di Wild Hunter. Dua minggu yang lalu kita pesan, dan hari ini setelah selesai kita baru bisa datang ke sini. Kita coba lihat barangnya. Ini, jadi ruprek yang bakal kita pasang di operasional itu ini dia. Spesifikasinya kita akan coba tanyakan ke ownernya. Dia pakai pipa ukuran berapa, terus aku requestnya pakai PVC untuk si lantainya, karena ada beberapa pertimbangan kalau misalkan kita pakai kayu. Tapi memang konsepnya memang dari awal kayu, cuma ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita kan lagi proses buat ini ya, buat di hutan. Jadi kayak hujan, kayak panas tuh biasanya cukup kurang begitu kuat untuk si bahan kayu, makanya kita pakai PVC gitu. Jadi kurang lebih ini bakal full di bagian atas MPP, dan ini bisa ngelipat atau folding, bisa ngelipat. Nanti kita bisa berburu di atas, bisa pasang tenda yang compact di atas sama masak juga gitu. Untuk pipanya cukup lumayan besar sih. Cuman nggak tahu nih, ini diameternya berapa sama ketebalannya berapa, saya kurang begitu tahu. Ini pipanya udah berapa? Diameternya? 1,5 inch. 5 inch. Ketebalannya ada satu berapa? 2,4. 1,5 ketebalannya. Ketebalannya 1,5. Mending kalau untuk diameternya 1,5 inch. Nggak ada 1,5, nggak ada. Nggak ada, lebih tipis. 1,3. Ini 3/4. 3/4 in. 3/4 inch. Iya. Oh. 1 in mah gede segini. Wah, 1 inch gede ya? Oh iya bener, 1 inch Ini gede. 3/4 ini. 3/4. Tapi cukup kokoh ya buat di... Ya, ini soalnya tebal sih. Tebal ya. Tebal. Tebalannya berapa? Ini setengah mili. Iya. 1 mili. Jadi kemungkinan bakal 2-3 orang di atas soalnya. Karena kan ada helper, ada shooter, dan Buat berburu babi. macem-macem. Babi kadang ya yang ganggu hama Oh biasanya. gitu. Asal jangan monyet aja. Monyet mah kasihan. Oh iya betul. Itu kan appendix ya. Iya. Nggak boleh. Seperti kita aja ditembak. Iya. Itu jangan. Gitu. Ini full. Nanti ke depan setelah project ini kita akan pasang lead bar, karena di hutan kita perlu, karena lokasi berburu kita overland biasanya. Overland, jadi kita butuh lead bar, kemudian butuh hela juga yang besar. Kita biasanya masuk daerah terisolir. Kemarin terakhir kita ke daerah Cidaun, dan mobilnya masuk ke sungai kering. Kebayang kalau misalkan lagi besar itu mobil nggak bisa lewat. Gitu.
Oke, kita ikutin terus progresnya dan sekarang pemasangan mungkin ya. Pemasangan, nanti ikutin terus keseruannya. Oke teman-teman, pemasangan roof rack foldingnya udah kelar. Jadi setelah kita fungsikan bentuknya seperti ini. Nah, jadi cukup lumayan kekar. Ini gunakan 3/4 inch untuk si pipanya, untuk bahan bakunya. Di sini terdapat dua penyangga sekaligus buat kita naik ke atas. Kemudian di sini ini cukup lumayan nyaman, cukup lumayan luas buat kita berteduh. Kalau misalkan urgent hujan, kita bisa berteduh di sini. Kemudian karena ini bahannya kita pakai PVC, jadi cukup mengurangi berat dari si roof rack-nya. Kurang lebih ada 50 kiloan lah ya. Anggap aja bawa satu orang kita di atas 50 kilo. Kemudian kita coba naik ke atas. Bentar. Naik ke atas. Cukup lumayan kokoh. Jadi buat kita stay untuk shot target, kita bisa sambil berburu ya. Jadi cukup lumayan lumayan aman karena memang PVC dia bahannya lebih elastis dibandingkan kayu. Tapi aman. Paling juga 3 bros. Itu bisa aman lah. Untuk luasnya ini cukup lumayan luas. Kalau kita mau mau pasang tenda yang single, di sini bisa 2. Bisa untuk 2 orang. Kemudian untuk berburu kita bisa 3 orang kita berburu di atas. Jadi nantikan keseruannya nanti saat berburu di alam liar ya. Nah, cukup lumayan aman. Sini juga. Oke. Itu aman. Aman, oke. Yang penting aman. Kita turun lagi. Kayaknya salah deh baliknya. Nah, oke, cukup lumayan membantu kita dalam proses syuting nantinya. Cuman ke depan memang kalau misalkan kita mau ada pergantian dari bahan PVC ke kayu itu bisa. Dan kemungkinan kalau misalkan ada pergantian pun bisa pakai multiplex ya. Kalau multiplex kan dia lebih solid ya. Jadi kita bisa sesuaikan sama si lebarnya. Nah, tapi ini nunggu ini jebol dulu. Berapa bulan atau berapa tahun ini jebol. Setelah jebol mungkin kita akan ganti menggunakan multiplex. Biar bisa lebih kokoh. Tapi so far ini bagus. Karena dia cukup ringan saya kira. Kalau misalkan dipasangkan kayu ini bobotnya akan 75% dari yang sekarang. Jadi good. Kita langsung coba mobil ini ke hutan. Hanya di Wild Hunter, kita ikutin keseruannya.